Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Andika Pramudita dengan NIM 22102021000004. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS jaringan telekomunikasi, di mana soalnya itu yang pertama perbandingan dua teknologi komunikasi data mulai dari Kris, NFC, RFID, Bluetooth, infrared, atau Zigbee. Dan dengan soal yang kedua, analisis aktivitas digital berdasarkan oscillator. Untuk yang pertama, poster yang pertama menjelaskan tentang NFC vs RFID. Poster ini membandingkan dua teknologi komunikasi data nirkabel, yaitu NFC Near Field Communication dan RFID Radio Frequency Identification. Mulai dari NFC adalah teknologi komunikasi jarak dekat berbasis RFID yang memungkinkan dua perangkat berkomunikasi saat berdekatan, kurang dari 10 cm. Umumnya digunakan pada smartphone dan kartu elektronik. Yang kedua yaitu RFID. RFID merupakan sistem identifikasi dengan gelombang radio untuk membaca dan menulis data pada tag atau label RFID. Dapat bekerja dalam jarak pendek hingga beberapa meter tergantung jenisnya. Perbandingan NFC dan RFID yaitu pada aspek cara kerja, NFC memungkinkan komunikasi dua arah peer-to-peer, sedangkan pada RFID hanya menggunakan satu arah, reader membaca tag. Pada aspek jarak, NFC kurang dari 10 cm, kalau RFID 1 cm hingga 10 meter tergantung frekuensinya. Untuk kecepatan, NFC 424 kbps, untuk RFID 106 kbps sampai 640 kbps. Untuk media yang digunakan pada NFC, gelombang radio frekuensi tinggi 13,56 MHz. Untuk RFID menggunakan gelombang RF low, high, atau ultra high frekuensi. Contoh penggunaan dalam kehidupan, NFC bisa menjadi tap kartu e-money di gerbang transport atau tol. Yang kedua, pembayaran via HP di merchant seperti Google Play dan Apple Pay. Untuk RFID bisa diterapkan pada tiket konser yang dipindai secara otomatis. Yang kedua, untuk sistem keamanan pintu otomatis. Itulah penjelasan dari poster NFC vs RFID. Untuk poster yang kedua, analisis aktivitas digital berdasarkan oscillator. Aktivitas digitalnya merupakan mengirim gambar melalui WhatsApp dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan internet. Untuk penjelasan oscillatornya, untuk lapisan ketujuh application, pengguna memilih gambar dan menekan kirim di aplikasi WhatsApp. Perangkat yang terlibat merupakan WhatsApp dan HTTPS. Lapisan kedua, presentation, gambar dikompresi dan dienkripsi, end-to-end encryption, perangkatnya AS dan kodek gambar JPEG atau PNG. Lapisan ketiga, session, membangun dan menjaga koneksi antara dua pengguna, sesi WhatsApp, perangkat SSL atau TLS Session ID. Lapisan selanjutnya, transport, data gambar dipecah menjadi segmen dan dikirim secara berurutan, perangkat TCP UDP untuk notifikasi ringan. Lapisan network untuk menentukan rute data ke penerima berdasarkan alamat IP, perangkat IP dan router. Lapisan data link menangani frame data dan MAC address dari jaringan lokal, WiFi atau seluler. Perangkatnya bisa Ethernet, WiFi, dan MAC address. Lapisan terakhir, SYCL
Data dikirim sebagai sinyal listrik atau radio melalui kabel atau gelombang RF. Perangkat yang digunakan kabel UTP, gelombang RF, NIC, dan BTS. Ini untuk skema berjalannya mengirim WhatsApp tadi. Ponsel pengirim mengirim WhatsApp, data dikemas pada database WhatsApp dan dikirim via TCP atau IP ke penerima. Untuk jaringannya mulai dari ponsel pengirim yang terhubung dengan jaringan seluler masuk ke server WhatsApp, lalu masuk ke internet HP penerima dan penerima bisa melihat gambar. Itulah penjelasan dari dua poster tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.